Oke, sudah Mbak ya? Oke, sudah Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Fantastic Six Framework ya tentang kita membangun organisasi. Jadi mungkin saya akan mengajak membiasakan teman-teman untuk berpikirnya lebih besar nih. Jadi kalau banyak orang kenalnya bangun tim gitu ya. Nah, kalau kita ngomong ke dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya organisasi bisnis. Nah, kita mendalami bidang namanya OD, Organizational Development, untuk membangun organisasi bisnis. Ya, kurang lebih 6 tahun saya belajar OD. Alhamdulillah, Pak, saya mendirikan konsultan namanya Fantastic Consulting. Ya, Fantastic Consulting yang itu membantu teman-teman untuk membangun organisasi bisnisnya. Dan kita punya framework namanya Fantastic Six Framework. Nah, itu kemarin juga saya habis launching buku juga Fantastic Six Framework. Itu apa namanya kerangka kerja kita ketika kita membedah sebuah organisasi. Nah, selain konsultan, saya juga kita sedang build startup namanya kiriminaja.com. Alhamdulillah kita mulai akhir 2020 ya, dalam waktu 1 tahun belakangan ini pertumbuhannya eksponensial sekali gitu ya. Terhitung dari jumlah tim aja mulai dari 5 itu hari ini kayaknya sudah sekitar 140 kalau nggak salah itu ya, karena kita setiap hari rekrutmen 140 orang gitu dalam waktu 1 tahun ya. Dan pertumbuhan GMV-nya juga alhamdulillah, pertumbuhan user juga alhamdulillah eksponensial. Nah, itu yang saya pakai framework ini juga saya pakai di Kirimin Aja. Jadi harapan saya nanti dengan sharing saya hari ini bisa dipakai teman-teman juga gitu ya, untuk bangun organisasi bisnisnya gitu ya. Dan it works kok gitu ya. Nah, dan mohon maaf sebelumnya ya, karena saya dalam perjalanan Jakarta Jogja, dan ini karena long weekend ternyata Senin itu tanggal merah ya, kalender saya hitam semua. Jadi kemarin belum pas beli tiket baliknya sudah lambat. Nah, bisa jadi kemarin harusnya kita acara jam 9 ya, jadi harus kita geser jam 1, dan ini semoga sinyalnya baik-baik saja nih. Sinyalnya aman karena saya sudah mulai memasuki pergunungan. Oke, kita mulai ya. Jadi apa sih Fantastic Six Framework itu teman-teman? Nah, tolong dibuka Mbak di next ya. Oke, ini permasalahan umum ya di bisnis ya. Ada teman-teman nggak tahu kapan timing rekrut seseorang, kapan party, kapan itu partner. Kayak semalam ada yang nemuin saya di Jakarta gitu ya. Ini juga di MTS. Dia sedang mau rekrut co-founder tuh. Wah, kapan ya Mas? Enaknya gimana ya? Gitu. Itu nggak ada kerangka bisnis yang jelas. Yang penting jalan. Ya, yang penting kalau teman-teman imers tuh yang penting resi print terus gitu kan ya. Itu terus kalau belum capai gimana baiknya, motivasi juga lemah di tengah jalan tuh ya timnya nggak semangat, jadi kita juga ikutan loyo ya, rasanya lemes. Kenapa harus susah sih bisnis ini, apalagi kemarin ya bulan lalu teman-teman merasakan gitu ya. Ada 3 kali gajian hanya dia nggak bulan Mei. Nah, itu kan kerasa banget ya. Saya juga ngalami. Nah itu, tapi terjadi. Next one. Nah, padahal kan nggak tahu timing rekrut itu mengakibatkan nanti operasional tersendat ya. Kebanyakan teman-teman kalau mau bisnis kan fokusnya di sales sama marketing ya, jadi kayak udahlah asal ngegas, tapi misalkan produksi nggak kerja tuh, nah itu kan jadi tersendat juga. Terus nggak ada kerangka yang jelas
bakal terjungkal kalau situasinya berganti nih, kayak corona gitu ya. Itu kan terus berputarkan semuanya ya. Kemudian motivasi lemah bakal pengaruh juga kalau terpengaruh ya juga tambah parah ya. Next, Pak. Nah, sehingga fantastic framework itu kita apa nih? Kita benahi dulu fundamentalnya nih, dasarnya ya. Membangun bisnis organisasi itu perlu fundamental yang kuat. Nah, kadang-kadang itu yang harus tahu ini langkah-langkahnya gitu ya. Nah, fantastic framework itu kayak apa, Mas? Next, Pak. Kayak gini nih, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong fantastic framework, ada 6 kerangka kerja. Yang pertama visi, ya visi harusnya berdasarkan tentang visi. Kemudian strategi, yang kedua, yang ketiga itu bisnis proses, yang keempat company culture, yang kelima resources and system, yang keenam fantastic execution. Nah, kita mulai nih dari yang pertama nih. Nah, visi nih. Kalau kita ngomong visi, pertanyaan mendasarnya adalah why. Why do you do what you do? What is your big why? Apa big hairy audacious goals-nya teman-teman? What makes your heart sing? Nah, itulah. Jadi ini visi nih. Ini harus jelas ya. Kenapa harus jelas visi ini? Ya ibaratnya tuh bangun rumah itu lantai berapa? Ya itu harus jelas dulu. Karena bangun rumah lantai 1 sama bangun rumah lantai 3 itu beda tuh. Mau bangun bangunan lantai 5 sama mau bangun apartemen ya lantai 20 misalkan, itu juga beda tuh perencanaannya. Nah, next, Mbak. Oke, yang pertama adalah visi. Ya, kita harus tahu nih, visi kita itu apa sih? Perusahaan ini mau kemana? Mau ngapain? Gitu kan? Harus kristal clear. Dan ini kebanyakan yang membuat akhirnya tim itu goyah juga. Nggak jelas nih perusahaan mau kemana. Visinya cuma asal bikin cuan yang punya, gitu kan? Ya, padahal visi itu harusnya bisa memfasilitasi, mengakomodir tim kita juga. Mereka jadi punya alasan. Bahkan visi ini kalau kita ngomong branding, visi ini nanti pengaruhnya juga ke branding company ini. Untuk apa sih perusahaan kami itu ada? Untuk apa sih kirimin aja itu ada? Untuk apa sih kreatifnya itu ada? Atau tadi ada Pak Muti tadi alumni kelas SDS juga. Untuk apa sih Mas Ganteng Barbershop itu ada? Ini harus kristal clear. Nah, Mbak, next. Nah, kalau kita mau visi, saya akan bocorin ya bedanya UMKM, mindset UMKM dengan korporat nih. Karena alhamdulillah dikirimin aja ya komisaris kami salah satunya Pak Bisman yang lama ini jadi terutama Coca-Cola ya, dan CEO kami itu juga ada dulu GM-nya Coca-Cola juga yang itu apa namanya dari corporate ya. Jadi dan saya juga banyak membedah juga corporate gitu. Jadi ini ternyata ada polanya nih, beda mendasar antara UMKM sama corporate. Kalau UMKM ya saya juga awalnya juga seperti ini. Mulai bisnis UMKM, mulai bisnis biasanya visi dia gini, melihatnya adalah bisnis apa yang laris ya. Misal saya dulu punya rumah makan ya. Oh, yang laris itu ayam gitu kan. Ya, oh, jualan ayam itu laris. Saya akan melihat ke tetangga, ke Pak saudara, ke teman-teman saya atau lingkungan sekitar saya saja. Ya, misalkan, oh rumah makannya laris nih. Lalu kalau dulu saya ketemu sama kakak saya, saudara sepupu, rumah makannya laris. Nah, terus dari situ saya tanya-tanya berapa omsetnya, bagaimana cara dia membuat bisnis itu, ya. Nah, akhirnya saya punya batas atas adalah usahanya kakak saya itu yang pertama kali saya temui. Nah, biasanya teman-teman kan kayak gini nih.
apa yang lain, apa ya bidding produknya gitu kan. Nah, jadi ini akhirnya batas atasnya adalah apa namanya, teman kita, saudara kita atau tetangga kita. Misal waktu itu ketika saya melihat punya kakak saya tanya, gambarnya gini, karyawanmu kayak apa sih? Ya, oh itu loh, rekrut aja orang yang nganggur, orang yang ada kerjaan. Ya, akhirnya kan saya nyontoh kan. Saya nyontoh nih, usahanya kakak saya itu. Oh, saya mulai rekrutin orang-orang yang mungkin itu nggak ada kerjaan, saya ajak kerja dan seterusnya. Ya. Nah, singkat cerita, ada satu titik di mana waktu itu usaha dari kakak saya tuh. Nah, itu kebingungan mulai kakak saya tadi. Ibaratnya dia hanya mempersiapkan mungkin bukan sehari-hari. Waktu itu ada 5 itu awal yang dia lihat batas atasnya adalah angka itu. Ya, standarnya standar itu. Nah, bedanya dengan korporat. Korporat ketika dia memulai bisnis, yang dia lihat adalah perkembangan industri bisnisnya dan kategori bisnis itu. Ya, sedang naik atau turun. Dan mereka melihat 5-10 tahun ke depan. Ya kan? Kenapa? Karena mereka menginvestasikan dana gitu yang cukup besar, sehingga ya harus returnnya kan yang dilihat. Ada 3 hal lihat nih, ada total addressable market, ya, segmented addressable market, persentase atau bagian dari TAM yang bisa kita layani. Ada namanya SOM, serviceable obtainable market. Ini persentase atau bagian dari SAM yang secara realistis bisa kita dapatkan. Kayak apa tuh Mas gambarannya? Oke, next Mbak. Ya, ini ketika memulai dari manajer, ini yang kami lakukan. Kita ngecek TAM Samsung-nya. Kayak apa sih TAM Samsung? Next Mbak, tolong. Sorry, back, sorry, back ke yang tadi, naik lagi yang ke sebelumnya, sorry. Ya, oke. Jadi TAM itu gini, uang beredar di apa namanya di industri itu ada berapa? Contoh waktu itu dikirimin aja, kita cek TAM-nya adalah ya transaksi tahun 2020 itu besarannya 260 triliun. Oke. Lalu SAM-nya kita cek e-commerce, transaksi di e-commerce itu punya masalah apa. Nah, segmen itu yang kita ambil. Yang kita pilih adalah segmen COD. Ya, untuk teman-teman yang jualan online itu biasanya kan COD gitu kan. Nah, itu ternyata COD di e-commerce, di transaksi e-commerce itu besarannya 73%. Oke, 73% dari 260 triliun. Nah, ini serunya nih. 73% dari 260 triliun itu angkanya 165 triliun. Ya. Wah, itu SAM-nya tuh. Market COD di tahun 2020 165 triliun. Sehingga waktu itu kita tentukan SOM-nya. Berapa persen mau kita kejar dari 165 triliun? Dalam waktu berapa lama? Nah, waktu itu kita tentukan 5% dalam waktu 3 tahun waktu itu kita kejar 5% aja. Ternyata 5% dikali 165 triliun, yaitu 8 triliun. Nah, ini langsung kelihatan nih. Oh, waktu itu langsung kaget juga kita. Gede juga nih, gede banget nih. Ya kan? 8 triliun, 3 tahun. Tapi ini bedanya. Ketika di awal saya tahu angka yang saya kejar, maka saya akan membangun bisnis, saya akan mencari orang-orang, saya akan membuat bisnis model yang bisa ngejar angka 8 triliun dalam waktu 3 tahun. Gitu. Nah, ini nih PR pertama ya teman-teman. Kalau mau bikin visi, teman-teman jangan asal lihat gitu ya. Tapi apa? Gampang. Kalau Google ada gitu kan. Kalau teman-teman langganan Tech in Asia bagus juga tuh. Di sana ada data-data
venture capital itu dia invest kemana aja. Ya, jadi kita tahu perkembangan industrinya, perkembangan kategorinya seperti apa. Nah, itu nanti asik. Jadi kita ketika mau masuk, itu kita sudah berani berpikir besar. Nah, ini bedanya. Kalau tadi misalkan saya hanya melihat, misalkan saya hanya melihat teman atau tetangga yang jualan misalkan yang pakai pengiriman dan seterusnya gitu ya. Mungkin batasan saya hanya segitu. Let's say, wah ada teman nih, berapa omset kamu? Nah, omsetku sebulan 1 miliar. Nah, sehingga plafon saya yang saya bangun hanyalah model bisnis orang-orang yang saya datangkan hanya untuk ngejar yang 1 miliar. Tapi ketika mindset di awalnya, industrinya kita tahu gedenya yang mau kita kejar 8 triliun, nah itu tuh energinya, terus komitmen orang-orang di dalamnya, ya apalagi misalkan bisnis modelnya kita kejar untuk dapatin 8 triliun itu, gitu ya. Jadi pertama untuk menentukan visi, teman-teman cek deh industri sama kategorinya. Ya, industri sama kategorinya di bisnisnya teman-teman sekarang itu bagaimana perkembangannya, gitu ya, bagaimana perkembangannya, gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya putus-putus karena ini saya di tengah perjalanan kereta, ya, tapi nanti akan ada rekamannya. Jadi kalau ada yang nanya suaranya kecil, kresek-kresek dalam kereta ya. Jadi nanti ada rekamannya, tenang aja. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman cek, ya, teman-teman cek perkembangan industri sama kategorinya. Gitu ya, pertama. Ya, next, Mbak. Kemudian setelah kita tahu ya industri sama kategori bisnis kita itu kayak apa, pertanyaan kedua adalah why tadi, why do you do what you do, ya apa sih yang kenapa, apa yang buat kita melakukan ini sekarang gitu, apa yang what makes your heart sing, apa yang bikin kita senang menjalani bisnis kita ini, ya. Nah, contoh nih, saya dulu ketika mulai bisnis, ya ketika saya mulai bisnis, orang tua saya dari bapak itu kebanyakan dokter. Jadi di keluarga saya baru akan didengar kalau ngomong di keluarga ya, baru akan didengar kalau PNS artinya punya jabatan ya, atau dokter tuh kaya gitu kan. Nah, dulu ketika saya mulai bisnis, saya lihatnya gini, oke, kalau gitu supaya saya bisa menggabungkan keluarga bapak sama ibu, ya berarti saya harus bisa punya jabatan dan bisa kaya. Nah, akhirnya waktu itu saya memutuskan, saya milih jalan menjadi pengusaha. Ya, ibaratnya saya murtad ketika keluarganya ibu itu PNS, keluarganya bapak itu dokter, saya menjadi pengusaha. Nah, sehingga ada satu titik ketika saya sudah berhasil membuktikan pada keluarganya bapak maupun keluarganya ibu, kayak apa ya, malas gitu ya, kayak enough, kalau perut kenyang itu kayak udah selesai gitu. Nah itu kira-kira tahun 2016-2017 itu kayak terus apa lagi gitu ya, ada stagnasi di situ. Nah dari situ saya baru sadar bahwa ternyata ada kejadian seperti ini. Next, Mbak. Jadi di dunia ini teman-teman, kita tuh ada dua games ya, ada finite games, ada infinite games. Finite games itu adalah games yang jelas kapan mulai, kapan selesai. Tujuan games itu mengalahkan lawan. Di akhir games jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Lawannya jelas, aturannya jelas, ya. Dan joy, kebahagiaan dari games ini, bermain di games ini adalah dari comparison, perbandingan. Ana khairu minhum, aku lebih baik daripada kamu. Contohnya apa? Contohnya baseball, contohnya sepak bola, contohnya badminton gitu ya. Ini finite games. Tapi di dunia ini juga ada games kedua nih. Apa nih? Next. Ya, next. Ada games kedua namanya infinite games. Ya, infinite games. Next, Mbak. Nah, sorry. Back. Infinite games. Back, Mbak. Back lagi. Ya, oke, infinite games.
Jadi infinite games ini nggak ada ujungnya, ya tidak terbatas ya infinite gitu ya. Akan selalu ada, bahkan ketika kita sudah nggak ada, kita sudah meninggal, ya games ini tetap ada. Kita belum lahir, games ini juga sudah ada. Nah bedanya kalau finite games tadi tujuannya mengalahkan lawan, infinite games tujuannya untuk tetap bermain. Ya, saya garis bawahi lagi. Tujuan infinite games adalah untuk tetap bermain. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Tapi selama kita masih tetap bermain, berarti we're still in the game, gitu ya. Di infinite games, lawannya ada yang diketahui, ada yang nggak diketahui. Peraturannya bisa berubah-ubah, ya. Dan coy, kebahagiaan itu datang dari kita menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Nah, bisnis itu teman-teman, bisnis itu ternyata masuknya ke infinite games, ya, games yang tidak terbatas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gini, teman-teman pernah dengar mungkin Tech Twinnings, ya? Tech Twinnings itu lahir tahun 1800-an. Ya artinya sudah 1 abad lebih gitu ya. Tapi tehnya masih ada. Teman-teman cari di Superindo, ya itu ada tuh Tech Twinnings. Harganya 50.000 atau 70.000 satu kotak. Nah, mungkin yang diriin Tech Twinnings itu udah nggak ada gitu ya, udah meninggal. Tapi bisnisnya masih ada. Ya, kemarin COVID banyak teman-teman saya pengusaha juga meninggal gitu ya. Tapi sekarang bisnisnya juga masih jalan. Nah, bisnis itu infinite games, ya. Tapi kadang-kadang kesalahan kita kebanyakan, kesalahan umumnya seperti yang tadi saya alami adalah saya bermain di infinite games pakai cara finite games, ya. Jadi kan saya mulai bisnis alasannya adalah untuk membuktikan kepada keluarga saya. Ketika saya sudah membuktikan, saya merasa sudah membuktikan, ya udah selesai. Saya udah nggak ada keinginan melanjutkan lagi. Nah, ini pentingnya ketika kita tahu. Harusnya ketika kita berbisnis, mindset kita juga harus pakai mindset yang infinite, ya, tidak ada ujungnya, tidak terbatas. Nah, kayak apa sih? Next, Mbak. Nah, next, Mbak. Nah, ini saya kasih contoh finite company sama infinite company. Ya, finite company, ya saya kategorikan ini finite company itu adalah Lesian Alda. Pada tahu ya kalau yang kerja ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kenal, tapi ini hanya contoh saja. Ya. Lalu yang infinite company, saya kategorikan infinite company adalah warung SS. Nah, kenapa saya kategorikan Lesian Alda dan infinite company dan warung SS itu infinite company? Lesian Alda dia masuk finite company karena apa? Visinya. Visinya kita bisa lihat dari visi kelihatan banget. Visinya adalah menjadi raja kuliner Nusantara. Bagi yang nggak tahu Aldan, saya cerita sedikit nih. Aldan ini 5 tahun, 6 tahun belakangan, itu tuh setiap ada warung SS buka, dia buka sebelahnya. Ada warung SS buka, dia buka sebelahnya. Nah, setelah saya baca visinya, ternyata oh itu dia alasannya. Kenapa dia selalu buka sebelahnya SS? Ya, karena dia pengen menjadi raja. Dan dia mungkin melihat bahwa SS itu rajanya sekarang, gitu kan. Sehingga dia buka di sebelahnya. Ya, sehingga ada satu titik teman-teman bisa cek juga ya ketika pandemi gitu ya, udah nih banyak warung Lesian Aldan yang tutup juga gitu kan. Sedangkan SS walaupun ruginya puluhan miliar tahun 2020, Pak Yo cerita tahun 2020 itu warung SS rugi sekitar 14 miliar. Tapi warung SS tetap berdiri, tetap jalan, ya, tetap buka cabang dan bahkan karyawannya nambah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena visinya juga infinite, nggak finite. Nah, visi warung SS dan keluarganya, para pihak di sini aja, ya, mana menurut teman-teman yang akan lebih banyak mendapatkan dukungan supaya perusahaan itu tetap ada, ya tentunya warung SS dong, ya kan, karena di warung SS mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat.
Dan itu mereka buktikan. Ya, ketika pandemi itu ada WSS Smart kalau nggak salah ya, jual bahan baku murah. Ketika minyak goreng mahal, mereka jual minyak goreng murah. Ya, nah sehingga banyak dapat dukungan. Sedangkan kalau teman-teman lihat menjadi raja kuliner Nusantara itu siapa yang paling diuntungkan? Ownernya aja kan, ownernya saja. Nah, ibaratnya Mbak Kristi kalau kerja di perusahaan yang hanya menguntungkan ownernya, ya kan mungkin juga ngapain juga cuma bikin kaya orang, ya kan nggak ada manfaatnya. Jadi nggak ada reason perusahaan itu harus berdiri, ya karena reasonnya hanya menguntungkan satu orang, ya kan. Dan ini pekerjaan yang selesai gitu. Ketika visinya sudah tercapai, itu it's done, ya nggak ada passion lagi untuk menggerakkan dan tidak terlihat gitu ya. Sedangkan kalau visinya infinite, dia terus menerus mensejahterakan, itu adalah pekerjaan yang terus menerus, mau corona kayak mau nggak corona, ya kan? Itu terus menerus dilakukan. Ini contoh ya, contoh. Kalau nggak itu yang bersuara di mute dong. Cek yang mic-nya nyala, tolong di mute dulu. Ya. Oke, ambil lanjut ya. Oke, itu jadi ini ya gambarnya teman-teman. Nah, contohnya lagi ini ketika teman-teman punya visi menjadi the best apa kayak gitu kan, the best shop in town misalkan. Itu fine, itu terbatas. Dan visi itu ingat, visi itu sebaiknya jangan hanya mengumpulkan diri sendiri. Karena untuk apa nih perusahaan ini berdiri gitu kan? Harus merangkul orang banyak gitu ya. Sebaiknya gitu sehingga dapat dukungan juga. Makanya tadi saya sampaikan visi itu penting juga untuk branding perusahaan. Supaya apa? Ketika kita menyampaikan alasan perusahaan ini berdiri, ya kan, ke konsumen kita juga bertransaksi dengan kita. Konsumen kita juga happy untuk tetap menjaga hubungan dengan perusahaan kita. Itu kadang-kadang visi ini hanya jadi tempelan dinding tuh, pemanis dinding ya. Oh ini udah ada visinya, yang penting seperti itu. Ya, tapi tidak menginspirasi, tidak menggerakkan, gitu ya. Jadi untuk apa kita bikin bisnis kalau ternyata nggak menggerakkan, kan gitu kan. Nah, terus gimana Mas step-stepnya ketika kita mau bikin visi dan kenapa harus infinite gitu ya? Next Mbak. Oke, jadi ini ada golden circle-nya Simon Sinek. Start with why tadi ya. Kebanyakan dari kita mulai bisnis dari what. Aku mau bisnis apa ya? Terus how, caranya gimana? Tapi nggak pernah sampai why. Ya, padahal kalau kita sampai why, dari visi inilah kita bisa menggerakkan tim kita bisa menggerakkan siapa lagi konsumen kita gitu ya. Dari why. Kenapa Mas? Kok mulainya dari why? Next, Mbak. Nah, saya akan menjelaskan tidak secara ekonomi, tapi saya menjelaskan secara biologi. Ya. Ini lapisan otak kita, teman-teman. Lapisan paling keluar namanya neocortex. Ya, neocortex itu rational thinking brain. 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 kali 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Itu adalah neocortex. Lalu ada otak reptil. Otak reptil itu insting dinosaurus brain. Kalau kita lapar, kalau kebutuhan seksual kita, itu otak reptil. Nah, lalu di tengah-tengah otak kita, itu ada namanya otak limbik. Otak limbik ini adalah otak pengatur. Dia yang mengatur ya gerak-gerik kita, cara berpikir kita, itu otak limbik. Nah, menariknya otak limbik ini adalah otak emosional, feeling brain. Ya. Nah, cara kerja otak kita seperti ini nih. Misalkan kita melihat iPhone baru nih misalkan. Oh, ada iPhone baru. Ya. Otak limbik kita akan mengirimkan sinyal. Rasanya kok aku perlu ganti HP ya. Rasanya. Nah, terus ketika otak limbik itu mengirimkan sinyal, rasanya aku perlu ganti HP, otak neokorteks merespon tuh. Ya, otak neokorteks merespon, oh iya benar, kan kameramu cuma 1. Nah, ini kameranya 2 nih, misalkan. Ya, mencari pembenaran dari apa? Perasaan kita tadi, dari otak limbik kita. Nah, cara kerja otak kita seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita sudah memutuskan sebelum memutuskan. Gitu. Ya, next, Mbak. Nah, susunan otak kita ini
ini sama nih susunannya sama kayak tadi why, how, what. Ya, jadi kalau kita pengen menggerakkan tim kita pengen menggerakkan konsumen kita, yang kita serang harusnya otak limbiknya dulu. Otak limbiknya atau why. Ya, baru nanti akan menjalar tuh ke how-nya, ke what-nya gitu ya. Nah, dari sinilah, dari why kita inilah, dari otak limbik inilah sebaiknya kita membuat visi. Ya, membuat visi dari why-nya. Seperti apa tuh? Next, Mbak. Ya kasih contoh nih. Nah, ini why saya pribadi ya. Jadi ceritanya 2016 saya sempat tinggal di Singapura ya. Waktu itu saya sempat kepikiran mau pindah warga negara nih teman-teman. Jadi kayak kok enak ya Singapura udah negara maju ya. Ya apa namanya? Asik juga tinggal di sini. Terus peluangnya banyak. Di sana juga negaranya kan multikultur ya. Ada yang orang India, orang China, orang Barat, orang Eropa. Tapi waktu itu 2016 anak saya lahir. Ya, November 2016 anak saya lahir. Ya, lalu saya mikir, wah, anak saya lahir di Indonesia. Saya juga lahir di Indonesia. Saya gede di Indonesia. Kok kayak pengkhianat banget ya kalau saya langsung pindah warga negara. Waktu itu saya mikirnya gitu. Ya, sehingga akhirnya saya waktu itu mikir lagi. Ya udah deh, nggak usah pindah, saya kayaknya bukan yang tipikal gitu deh. Saya biarlah kita tetap di Indonesia aja. Ya, tapi saya nggak pengen nih anak saya tinggal di negara yang perekonomiannya gini-gini aja gitu. Dari dulu kan kita negara berkembang terus ya, berkembang nggak maju-maju. Nah, sehingga akhirnya saya ketemu why saya gini. Ya, why saya nih, oh, saya pengen nih anak cucu saya, anak cucu kita nanti bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomiannya. Ya, lalu waktu itu saya mikir, gimana caranya ya? Oh, caranya kalau saya bantu teman-teman UMKM itu berjaya di negeri sendiri, insya Allah ekonomi kita naik. Nah, waktu itu saya dapat akhirnya why saya adalah untuk membantu UMKM Indonesia berjaya di negeri sendiri, supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomiannya. Nah, ini saya dapat why saya nih. Jadi ini semangat yang saya bawa, api di dalam dada gitu ya, yang akhirnya pun alasannya ini. Jadi saya kadang-kadang kalau ada teman yang ngajak bisnis gitu ya, nggak nyambung why-nya, cuma sekedar bikin kaya, itu kayak ngapain gitu, nggak ada artinya. Nah dari why, saya teruskan ke how. Caranya gimana ya supaya UMKM Indonesia berjaya? Satu, caranya UMKM Indonesia dipastikan mudah melakukan penjualan online. Ya, karena kalau jualan online, yang di Bantul dia bisa menjual ke orang-orang yang di Aceh misalkan. Nah itu, jadi satu itu. Yang kedua, UMKM Indonesia dipastikan punya bisnis yang sustainable dan kokoh. Karena kebanyakan UMKM itu kadang-kadang pikirnya jangka pendek. Udahlah yang penting untung. Ya, bisnis itu kan ada bisnis toge, bisnis jagung sama bisnis sawit. Bisnis toge itu tanam sekarang, panen besok. Bisnis jagung itu tanam sekarang, panen 3 bulan lagi. Bisnis sawit tanam setahun, tanam terus, mungkin belum panen, panennya di tahun kedua, tapi setiap bulan panen. Ya, nah, kebanyakan teman-teman UMKM itu masih berpikir seperti bisnis toge, tanam sekarang besok dapat, gitu ya. Nah, ini yang akhirnya apa ya? Nggak sustain, nggak kokoh. Nah, ini how saya waktu itu ya. Next, Mbak. Lalu dari how ini saya breakdown lagi, gitu ya, menjadi what. Oke, berarti aku akan bikin apa nih? Ya, nah ini aplikasi yang mempermudah UMKM Indonesia berjualan online, mengatur cash flow-nya dengan baik. Ya, karena kadang-kadang UMKM itu masalahnya di cash flow. Terus yang kedua, program-program khusus yang memastikan UMKM Indonesia punya bisnis yang sustainable dan kokoh. Nah, dari sinilah akhirnya kita dapat visinya nih. Next, Mbak. Nah, ini visinya, kirimin aja nih teman-teman. Ya, memberi solusi teknologi untuk kebutuhan supply chain yang mempermudah ekosistem bisnis Indonesia berkembang. Ya, memberi solusi teknologi untuk kebutuhan supply chain yang mempermudah ekosistem bisnis Indonesia berkembang. Teman-teman bisa cek di kiriminaja.com/about, itu visi kita. Ya. Nah, dan ini juga sesuai PT kita, namanya juga PT Selalu Siap Solusi gitu ya. Jadi kita pengen dikasih solusi nih apa ya, dan kita bergeraknya di bidang teknologi.
Nah, jadi ini statement seperti ini. Nah, ini contoh visi yang infinite, teman-teman. Ya, jadi tidak hanya sekedar menjadi unicorn atau menjadi, coba deh kalau Gojek itu visinya hanya menjadi unicorn, ya udah mungkin dia nggak akan jadi dekakorn kan. Nah, sehingga ya manfaatnya cuma sebatas itu aja. Ya, ini sehingga ini contoh nih. Contohnya lagi nih, next. Pak. Ya, next nih Unilever nih, teman-teman. Ya, Unilever itu visinya cantik banget untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Ya, itu jelas. Dari visi ini kita jadi tahu kan, oh kenapa kok Unilever itu, apa sih produk Unilever? Sabun, sampo, pasta gigi, menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Nah, itu jadi jelas bisnis modelnya. Oh, jadi mereka membuat produk-produk yang bersentuhan dengan kita. Untuk apa? Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan. Ya, coba Unilever itu perusahaan asing bukan? Perusahaan asing kan? Dia nggak nulis di situ untuk menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. Enggak dong. Dia perusahaan asing. Kalau dia nulisnya untuk menjadi perusahaan terbesar di Indonesia, nah kita nggak mau dong perusahaan asing. Tapi bahasanya cantik nih, untuk meraih rasa cinta. Karena dia dari luar, dia pengen mendapatkan rasa cinta. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, next. Next. Ya, jadi sekarang dari visi ini, penjelasan tentang visi ini, gilirannya teman-teman nih. Back dulu, Mbak. Gilirannya teman-teman untuk coba breakdown nih dari why, how, what tadi ya, hingga menjadi visi. Breakdown, cek dulu. Tadi kan PR-nya satu, ketika mau bikin visi, cek teman-teman tuh mau masuk ke industri apa. Ya, industri apa, kategori apa. Lalu yang kedua, tentukan why, how, what-nya tadi, supaya kita bisa dapat visi kita apa sih, visi kita apa, ya, dan pastikan visi itu infinite. Karena kan kalau bisa tuh ketika kita meninggalkan perusahaan kita pun, ya perusahaan itu tetap jalan, ya. Jadi harus ada mimpi yang digantung di situ. Itu ya, itu yang pertama nih, framework pertama, visi. Ya, next Mbak. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tahu visinya, framework kedua adalah strategi. Strategi ini adalah bagaimana caranya mencapai visi. Ya, next. Definisikan strategi lewat yang namanya misi. Ya, ada visi, ada misi. Nah, misi ini strategi. Gimana caranya kita mencapai visi itu kita teruskan di misi. Lalu biar menjadi action plan harus jelas apa sih target objektif di tiap misinya. Ya, next, Mbak. Ya, visi bagian tua, ya, misal orang tua, kadang dari kita, sehingga kita tuliskan tuh cara kita membagikan orang tua di misi. Misalkan apa? Mengumrohkan orang tua, memberikan rumah, menelpon setiap hari, misalkan. Ya, itu misi. Lalu next. Nah, supaya menjadi action plan dari misi ini, kita turunkan lagi menjadi yang namanya target objektif. Ya, target objektif ini contohnya nih. Kalau misinya mengumrohkan orang tua, misalkan targetnya, aduh mas kok 200 juta, ya misalkan kita pengen mengumrohkan Ramadan tahun depan nih, umroh Ramadan itu saya kemarin umroh sekitar 50 jutaan satu orang, bapak, ibu misalkan, udah 100, kita sama istri misalkan, ya, jadi kan 200 tuh, nah, misalkan, jadi punya uang cash di 2022, ini target objektif, nah, jelas, terus membelikan rumah, misalkan punya uang cash 3 miliar di 2022, untuk beli rumah di daerah kota Jogja, misalkan, ya lalu
setiap hari, misalkan telepon pagi habis sholat subuh, tanya sarapan, minta doa, dan lain-lain. Nah, jadi jelas targetnya jelas dan bisa menjadi action plan. Nah, ini urut-urutannya kayak gini nih teman-teman. Dari visi yang infinite, membahagiakan orang tua itu kan infinite ya. Ya, mau orang tua kita masih ada atau sudah nggak ada, tapi kan kita bagaimana caranya kita tetap membahagiakan orang tua. Cuma caranya aja yang beda-beda. Nah, cara itu kita deskripsikan di misi itu. Dan kita detailkan di yang namanya target objektif. Ya, oke, next, Mbak. Kalau sudah dapat nih strateginya, kita masuk ke framework ketiga, teman-teman, namanya bisnis proses. Ya, jadi tadi kita sudah tahu targetnya nih, ya. Kita tahu targetnya. Next, Mbak. Kita tahu targetnya. Misalkan tadi punya uang cash 200 juta di 2022. Ya, nah ini kita tentukan nih. Gimana caranya kita dapat uang cash 200 juta di 2022? Kita bikin yang namanya key activity. Aktivitas kuncinya apa? Misalkan aktivitas kuncinya berjualan produk yang untungnya 1 juta per produk. Nah, itu kan jadi nanti tinggal jualan 200 produk ya kan selama 1 tahun. Nah, itu kan jelas tuh aktivitas kuncinya. Next. Lalu dari misalkan berjualan produk yang untungnya 1 juta tadi, kita bisa detailkan lagi nih. Ya, kita bisa detailkan. Kalau saya di kelas, biasanya kita kan bahas kayak bisnis flywheel, ada value ladder, ada sumber strategi, ada dream client, sampai kita ngomong creative sales and marketingnya, gitu kan. Nah, intinya dari misalnya itu kita bikin lebih detail sehingga kita bisa proses. Jadi nanti tahu kegiatannya apa, targetnya dapat dalam wujud dan kita bisa lalu kemudian kalau sudah jelas kita mau ngapain aja. Next, Mbak, please. Framework keempat. Dan tadi ya, dari strategi ke taktik ini detail tadi. Ya, ini di bisnis proses. Next, Mbak. Framework keempat. Nah, framework keempat ada namanya company culture. Nah, jadi gini, kadang-kadang kita udah bikin strategi keren banget nih, tapi eksekusinya kayak jauh api dari panggang. Nah, kenapa tuh? Karena ada budaya perusahaan yang nggak sama, ada budaya yang nggak sama, ada perilaku yang nggak sama di situ. Ada jembatannya namanya company culture. Company culture ini jembatan antara strategi sama eksekusi. Ya, jadi di framework 4 kita ngomong company culture. Nah, company culture ini saran saya sebaiknya ditarik dari value pribadi kita sebagai business owner. Ya, value pribadi kita. Jadi misalkan nih contohnya, kita nih orangnya disiplin tepat waktu. Ya biasanya kalau kita tepat waktu, kita tentu malas dong ketemu tim, ketemu orang-orang yang janjiannya ngaret, gitu kan? Nah, sehingga itu kita detailkan kita tulisin aja. Aku pengen ini, aku pengen orang-orang yang disiplin, aku pengen orang-orang yang nggak gampang ngeluh, tidak mudah menyalahkan dan seterusnya. Nah, ini next, intinya di framework keempat ya, itu kita masukkan budaya perusahaan kita seperti antara strategi dengan eksekusi. Ya, kalau jembatan itu nggak ada, eksekusinya akan sangat jauh dari harapan, dari strategi yang sudah dirancang. Oke, itu framework keempat ya, company culture. Next. Next lagi. Nah, ini tadi. Ya, back dikit.
Oh sorry, yang apa penting tadi, Mbak? Udah, next. Nah, jadi mengapa ini penting gitu ya? Jadi kesuksesan kita itu dipengaruhi sebenarnya 85% dari attitude, perilaku. Pinter aja itu nggak cukup, paham itu nggak cukup. Attitude, perilakunya yang penting. Jadi attitude, behavior, karakter orang-orang tim itu mempengaruhi 85% kesuksesan perusahaan. Nah, ini nanti juga kaitannya dengan apa? Style leadership-nya teman-teman. Ya, business owner ini bossy, apa dia modelnya memang egaliter misalkan, ya. Nah, itu terserah. Nah, tim yang fantastik, dia punya value yang mirip-mirip. Jadi kulturnya udah terbentuk, ya, kultur perusahaannya udah terbentuk dan attitude-nya mirip-mirip, ya. Misalkan kita pekerja keras, ya, kita kalau ketika tim kita juga pekerja keras, lebih enak tuh eksekusinya, ya kan. Kemarin saya baru rekrut brand manager ya, dia bikin briefing tuh seru banget. Dia tanya tuh ke timnya, teman-teman ini hobinya apa sih? Nah, teman-teman ini hobinya apa sih? Oh, hobi saya ini ada cerita, aku hobinya main PS, aku hobinya dugem misalkan. Oh oke. Menariknya dia bilang oke deh, kita tulis suatu yang buat kita senang lakuin sampai pagi. Jadi kita bisa kerjanya enak nanti. Kita kerja sambil ngejalanin hobi itu. Jadi kita bisa kerja sampai pagi. Wah itu langsung ini karena brand manager saya itu dia juga tipikal pekerja keras. Jadi kami juga happy ketika dia mau bekerja keras untuk mencapai target misalkan. Nah ini company culture tadi ya. Jadi penting banget karena nanti mempengaruhi 85% kesuksesan perusahaan. Nah next Mbak. Ya. Next Mbak, framework kelima. Ya, resources and system. Ya, jadi tadi kita sudah ngomong strateginya ini, visinya ini, strateginya ini. Terus kita mau ngapain aja, jelas ada di bisnis proses. Ya, lalu budaya perusahaannya sudah jelas, kita pengen orang yang kayak apa perilakunya. Nah, di framework kelima, ya, ini kita ngomongin inputnya orang-orang di dalam bisnis kita. Ya, tadi Kristi tadi menyinggung soal video pecah telur ya. Di awal video itu saya cerita tentang kalau misalkan misinya manjat pohon, ya lalu di situ ada kuda, di situ ada monyet, di situ ada lumba-lumba tuh. Siapa yang kita suruh manjat pohon? Ya, tentunya monyet kan. Nah, kebanyakan dari kita itu belum menentukan misinya, tapi masukkan dulu kudanya, masukkan monyetnya, masukkan lumba-lumbanya. Lalu kita suruh lumba-lumba manjat pohon. Nah, kalau gitu yang gila kita atau lumba-lumbanya. Kalau lumba-lumba nggak bisa manjat pohon. Kan? Nah, di framework kelima, ini kita setelah tahu nih misinya apa, kita mau ngapain, baru kita masukkan. Oh, kebutuhan kita adalah manjat pohon. Jadi kita nyari orang-orang yang memang dia bisa manjat pohon. Ya, jangan asal rekrut kayak saya tadi. Karena saya di awal tadi hanya melihat bisnisnya saudara saya, mentok segitu, saya masukkan orang-orang sekenanya aja yang itu kepakai untuk membangun bisnis yang kayak saudara saya tadi. Ya sudah, gitu ya. Akhirnya nggak bisa naik juga tim kita gitu ya. Bedanya ketika saya bangun, let's say contoh kirimin aja. Ketika kita mulai belum kirimin aja, kemarin ada yang nanya, Mas, kirimin aja berapa banyak yang fresh graduate? Saya jawab nggak ada yang fresh graduate. Ya, kenapa? Karena kita kejar angka triliun. Ya, ini bukan waktunya untuk saya ngajari orang dan lain sebagainya. Justru orang yang masuk harus ngajari saya. Gimana caranya chief sana kan gitu kan. Gitu. Jadi framework 5 next Mbak itu ngomongin resource system. Ketika ya merancang dengan kondisi yang mau kita create itu seperti apa ya. Bukan jadi kalau kita ngomong team building itu bukan sekedar atau organization development itu bukan sekedar diajari begini-begini. Ya kalau visinya ngajari orang ya nggak apa-apa, silakan. Nyari orang fresh graduate diajarin. Tapi kan balik lagi ngajarin orang itu butuh cost, ya kan? Butuh biaya. Ya,
siap nggak boncos misalkan ngajari CS, berapa lama dia bisa berhasil misalkan ya. Kalau teman-teman punya visi ke situ ya nggak apa-apa, memberdayakan masyarakat itu sudah beda lagi, ya kan. Tapi kalau intinya di resources and system kita harus memasukkan resource yang memang sesuai dengan visi kita, dengan misi kita, ya, sesuai dengan budaya yang kita inginkan. Itu kata kuncinya. Lalu kita manage lewat sistem, bagian dari sistem. Next, Mbak. Kita harus bikin struktur organisasi yang memang mewadahi bisnis ini jalan. Bukan struktur organisasi itu nyari di Google gimana ya, kebanyakan enggak. Ya kita bikin sesuai aja yang memang kebutuhan kita. Gitu. Ya, kalau di kelas offline kita ada tools-nya yang akan memudahkan teman-teman untuk membangun struktur organisasinya. Ya, next. Ya, memasukkan orang-orang itu juga penting ya. Gimana memasukkan orang-orang yang kita butuhkan. Ya. Itu juga penting. Nah, ada namanya employee branding, ya, employee branding. Bagaimana employer branding, bagaimana kita bikin orang-orang yang memang sesuai yang kita inginkan masuk nih. Ya, contoh misalkan apakah kita sudah ngangkat nih, sudah cukup misalkan gitu ya. Itu tahun lalu, 1 tahun kita pindah kantor 6 dan terakhir kita sewa kafe. Ya kita pindah ke kafe karena kita tahu kita memang akan hire orang-orang yang keren nih. Sehingga kita sewa aja satu kafe di situ kan. Supaya apa? Ya mereka juga melihat bahwa oh ini perusahaan ini ada future-nya. Mereka siap berjuang di situ karena dan mereka melihat bahwa suasananya asik ya misalkan. Tapi nggak harus teman-teman sewa kafe ya. Karena waktu itu ada teman saya yang punya sujud company itu, dia main ke kantor kan, saya cerita tentang sewa aja kafe, jadi nggak usah bangun-bangun lagi. Terus bulan depannya dia udah pindah kantor, nyewa kafe dekat kantor saya. Tapi itu salah satu aja. Tapi intinya kita harus siapkan wadahnya supaya tim-tim yang keren itu, talent-talent yang keren itu mau masuk ke dalam organisasi bisnis kita. Ya, gitu ya. Lalu kita sistemkan tuh, ya harus jelas posisinya ini, tanggung jawabnya ini jelas, ada job desk-nya. Ya, oke, next. Next. Nah kalau itu employee branding kita bahas detail biasanya nanti di kelas. Next. Framework ke-6, nah ini terakhir nih. Tadi inputnya sudah jelas. Lalu outputnya seperti apa? Makanya di framework ke-6 kita nyebutnya fantastic execution. Ya, proses sama outputnya kayak apa? Itu orang sudah masuk, diproses nggak dia? Ya, ada coachingnya nggak? Ada trainingnya nggak? Ya, ada pengawalannya nggak? Lalu outputnya ada raport nggak? Ya, nanti kalau teman-teman orang sudah banyak, sudah ratusan, pakai raport itu penting banget. Jadi kita akan objektif menilai. Ya, di fantastic execution ini pentingnya. Next, Mbak. Ya, jadi di fantastic execution framework terakhir adalah kita melakukan monitoring, kita melakukan evaluasi. Ini sampai mana nih? Ada raportnya, ya. Mas pakai raport pakai gitu. Karena nanti objektif, oh kamu KPI-nya nggak tercapai loh, kamu ini begini. Bahkan perilaku bisa dinilai di raport, gitu. Dan akhirnya yang tadinya subjektif bisa jadi objektif. Ya, itu di fantastic execution. Nah, harus ada pengawalannya, harus ada next, Mbak, harus ada pelatihannya. Dikirimin aja, saya kan menjabat sebagai Chief People Officer, itu kayak Chief Human Capital gitu ya, tapi saya nyebutnya Chief People Officer. Untuk nanganin sekitar 140 tim HR saya itu sekarang ada 4 orang, ini mau nambah 5 nih. Nah, apa aja tuh? Ada manajer marketing, terus ada rekrutmen sendiri, ada GA, ada yang coaching training sendiri gitu ya. Terus ada apalagi ada yang asistennya manajer tuh, ada yang ngurusin kontrak-kontrak dan sebagainya gitu lah. Nah, itu ada sampai 4 sampai 5 orang itu fungsinya apa?
ya sudah mulai spesifik gitu ya. Karena bisnis is about people. Kalau kita nggak bisa mengelola orang-orang di dalam tim kita gitu, memaksimalkan gitu, gimana nih? Kan gitu. Sehingga harus kita pastikan eksekusinya, kita pastikan ada evaluasi di situ. Itu lewat framework ke-6, fantastic execution. Ya, next Mbak. Ya, jadi itu teman-teman Fantastic Six Framework ya webinar kali ini. Ya, pertama ada vision, yang kedua strategi, yang ketiga bisnis proses, yang keempat company culture, yang kelima resources and system, yang keenam adalah fantastic execution. Ya, next Mbak. Pertanyaan kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Kristi dulu ya. Oke, terima kasih kepada Mas Au yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Mas Au, materi dasar tapi disampaikan dengan cukup daging ya, mulai dari visi sampai execution tadi yang terakhir. Oke, dan mohon maaf juga ya jika sekarangnya Mas Au juga masih dalam perjalanan kereta dari Jakarta Yogyakarta ya Mas Au ya. Oke, nah ini ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, bisa dirangkai dulu kata-kata pertanyaannya, bisa di drop di kolom komentar, bisa langsung by voice aja ya di Zoom ini, teman-teman gitu. Nah, oke, sembari typing di kolom komentar, ada rekomendasi buat teman-teman yang mau mendalami terkait materi team building, bagaimana membangun sebuah tim, gabung di workshop biasa disingkat SPS. Nah, workshop SPS ini akan dilaksanakan tanggal 28 dan 29 ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Materinya juga langsung sama Mas Au begitu. Nah, dan lainnya informasi lanjut di WhatsApp group. Kita langsung hubungi CS di grup webinar ya. Nah, informasi menariknya lagi, untuk peserta webinar kali ini tadi diikuti sekitar 37 peserta ya. Nah, ini semua peserta mendapatkan potongan harga workshop Rp500.000. Nah, untuk investasi awal workshopnya kan Rp2.500.000 nih. Nah, karena teman-teman peserta ada voucher Rp500.000, nanti teman-teman bayar Rp2.000.000. Nah, selain itu juga teman-teman peserta webinar gratis kelas online CS harga Rp240.000. Ya. Nah, oke, ini udah ada yang mau mulai bertanya untuk teman-teman. Silakan di kolom chat. Oke, boleh, silakan. Ada langsung ya. 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 Assalamualaikum Mas Auf. Salam. Mas Auf, apa kabar? Alhamdulillah kepak. Ya. Ini di restoran aslinya mati. Mas Auf, jadi tadi itu kan ada ketika kita mau rekrut karyawan itu kan attitude, terus kemudian apalagi yang satunya itu, kemudian berikutnya itu kok behavior, karakter. Nah kemudian berikutnya yaitu adalah kompeten, kemudian apa berikutnya? Degree, experience. Degree dan experience. Ya, itu kan itu kan ideal banget ya Mas Auf ya, ideal banget ya. Itu kalau kemudian UMKM ya yang modalnya masih sedikit ya, itu kan sangat agak sulit juga kemudian mencari orang yang ideal gitu karena pastinya dia akan minta gaji tinggi gitu. Mungkin nggak kemudian dari sekian kriteria itu diperas kira-kira apa yang terpenting Mas Auf? Terima kasih. ABC Pak. ABC ya. Attitude ya. Attitude yang penting. Attitude ya penting itu. Itu paling penting. Jadi kompetensi itu kan bisa dilatih sebenarnya ya. Betul. Attitude kalau attitude dia sesuai lebih enak. Itu kan. Attitude-nya sama kayak kita atau lebih mendukung kita untuk bergerak juga, mendukung kita jadi lebih baik. Penting gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Auf. Siap. Ya. Terima kasih. Siap laksanakan. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita baca di kolom chat ya Mas Auf. Ini ada dari Kak Indah Rizky dengan pekerjaan orang-orang yang qualified, berarti juga harus siap dengan salari yang besar ya.
Nah, ini gimana nih, Mas? Ya, gini, qualified itu bukan berarti harus salary besar ya. Yang penting tadi ya, ketika kita target triliun ya nggak apa-apa, itu kan visi saya. Teman-teman nggak harus itu. Saya ngejar triliun sehingga saya nyari orang yang bisa ngejar angka triliun. Alhamdulillah kita sudah good corporate governance, artinya secara remunerasi, secara salary, ya kita sudah paling rendah itu UMR, ya, dan itu posisinya di OB sama Satpam, OB sama Satpam itu UMR. Tapi itu kan kami gitu, karena kami memang ngejar triliun. Kalau teman-teman nggak ngejar triliun, ya sesuaiin aja. Jadi qualified itu belum tentu, qualified itu nggak harus yang dia gajinya gede, nggak. Qualified itu yang penting sesuai nggak dengan kebutuhan kita saat ini. Tadi, kalau misinya manjat pohon, ada kuda, ada monyet, ada lumba-lumba, gitu. Kita mau, lumba-lumbanya mahal nih. Tapi kan kebutuhan kita monyet. Ngapain hire lumba-lumba mahal kalau butuhnya monyet? Kan gitu. Dan kita bisa bikin berjenjang kok, gitu. Ya, jadi lalu masalah salary ini saya juga coba buka ya wawasannya teman-teman ya. Kalau bisa saya itu mengamankan mereka lah, mengamankan tim kita ya untuk fokus saja ke bisnis kita gitu. Jadi supaya mereka nggak nyari lagi keluar gitu kan. Ya, kenapa? Ya jadi mereka bisa lihat di sini tuh ada future-nya gitu. Ya, saya ada cerita sedikit dari manajer. Kita ada orang-orang yang itu tuh terdekatnya ada 3-4 orang lah. Ada satu orang nih, dua orang ke kantor tuh udah outset. Nah, itu punya kompetensi itu nggak besar juga kok untuk ukuran dia gitu. Tapi dia mau karena dia melihat visi tadi, jadi manajer itu mau ke sana. Serunya kayak gitu, jadi dia rela berkorban tuh. Ya. Yang naik Pajero itu keluarga pengurus Partai Demokrat itu. Terus yang naik Odyssey itu ini apa namanya? Bapaknya itu eksportir keramik. Nah, artinya dia harusnya ngurusin itu, lalu malah dikirim aja nih. Ya, artinya orang yang qualified itu juga kadang-kadang nggak perlu salary besar, tapi mereka perlu alasan untuk stay. Orang itu sedang menjadi part of something big. Ada juga nih, ada yang menarik lagi. Saya punya tim karyawan gitu ya, yang dia tuh punya hotel, punya kos-kosan ya, tapi dia mau bekerja di kita gitu kan. Salary-nya mungkin dibandingkan sama pendapatannya yang di hotel sama di kos-kosannya mungkin tidak seberapa ya, dan dia jalan juga kok gitu ya. Nah itu dia, jadi kadang-kadang nggak harus salary gitu ya. Itu mungkin menjawab pertanyaan Mbak Indarsi. Saya kembalikan ke Mbak Rizky. Oke, begitu ya Kak Indarsi. Semoga menjawab. Selanjutnya ya, untuk next ada Cak Nur. Mau bertanya, Mas, bila kita harus mengurangi karyawan dalam tim kita, kewajiban apa yang harus kita tunaikan ya, Mas? Oh, mengurangi itu apa dulu nih? Karena apa? Bisa PHK ya. Ya kalau memang tergantung, balik aja ke perjanjian. Kalau di perjanjiannya dituliskan kita harus memberikan pesangon, ya kasih pesangon. Ya, kalau teman-teman belum ada perjanjian tertulis, tolong mulai dibiasakan bikin perjanjian tertulis. Jadi enak, di situ sudah ada acuannya, gitu ya. Misalkan kasih pesangon, atau kalau nggak pesangon, 1 month notice. Kita kasih kesempatan dia untuk cari kerja di tempat lain, misalkan. Nah, itu bisa tuh. Jangan langsung kamu, aku nggak senang, besok keluar ya, jangan seperti itu, ya kan? Itu nanti jadi presiden buruk juga untuk perusahaan kita. Itu jadi kasih pesangon atau kasih waktu untuk mencari tempat lain. Gitu. Dan saran saya tolong dibikin perjanjiannya.
Itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Arum. Kalau misal SDM-nya kurang memadai, gimana Kak? SDM kurang memadai ini maksudnya mungkin nggak perform ya. Ya kalau nggak perform ya udah segera ditentukan mau dibina atau binasakan gitu aja selesai. Nah, dibina kalau memang teman-teman masih punya biaya, punya dana, bina ya. Tapi gini, pembinaan hanya dilakukan kepada orang yang tepat. Ya, pembinaan tidak dilakukan untuk orang yang tidak tepat menjadi tepat. Tapi pembinaan dilakukan untuk orang yang tepat supaya jadi hebat. Cek dulu apa namanya orang itu orang yang tepat nggak, pertama di attitude. Kalau dia tepat dia ini bina, tapi kalau enggak jangan dipaksakan, jangan ajari babi bernyanyi. Oke, jangan ajari babi bernyanyi, babinya itu nanti akan tersiksa juga diajari nyanyi dan dia nggak akan bisa nyanyi gitu. Ya, babi nggak pengen juga belajar nyanyi kan gitu. Jadi jangan membina orang yang tidak tepat menjadi tepat, tapi bina orang yang tepat supaya jadi hebat gitu. Gitu ya. Dia nggak perform ya udah berdasarkan selesai. Ya, kadang-kadang kita cuma ada penilaian, teman-teman selama ini menilai nggak performa karyawannya, kalau enggak biasakan supaya mereka terbiasa objektif by data gitu. Kalau di kelas kita ada raportnya Pak Muti ya, pernah ikut ya Pak, ada raport, ayo udah dipakai belum Pak Muti raportnya. Tuh, saya kembalikan Mbak Kristi. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang saya pertanyaan cukup panjang. Saya bisnis dari Kak Salsi Ahmad. Saya bisnis penjualan herbal dengan pelayanan plus. Ada diagnos, terapi, dan lain-lain. SDM yang saya rekrut masih berdasarkan ABC. Adapun CDE-nya saya bentuk melalui coaching, training, dan lain-lain. Masalahnya saya belum ada resource ke sana. Sementara masih profit sharing karena masih merintis. Apakah ini ideal? Oke, ideal itu gini, tergantung visi, ya, tergantung visi. Jadi ibaratnya gini, ini kan pertanyaannya kayak aku nih sedang aku tuh punyanya itu uang untuk mudik naik bis nih, ya. Apakah ini ideal naik bis? Pertanyaannya harus sampai kapan? Bisa mudik ke Jogja, kayak saya nih, saya harus balik dari Jakarta ke Jogja. Apakah ideal saya naik kereta? Pertanyaannya saya harus sampai kapan? Kalau saya harus sampai, let's say jam 3, saya nggak ideal sekarang naik kereta. Harusnya idealnya naik pesawat kan gitu kan. Tapi kalau saya memang harusnya sampai Jogja ya, yang penting hari Sabtu sampai malam nggak apa-apa, naik kereta ideal. Gitu. Jadi saya tanya balik, Mbak Sasli Ahmad, Mbak atau Mas, nah itu arahnya mau kemana? Ya, visi tadi, makanya pentingnya visi, misi, batas waktunya. Kalau ya tadi kan kadang-kadang ideal nggak ya kita mudik naik motor. Nah kalau memang dia tidak ada batasan waktu, misalkan ya sudah yang penting mudik, ya mungkin ideal naik motor. Tapi kalau dia harus balik besok juga karena atau malam ini juga karena ada orang tuanya yang sedang sekarat misalkan gitu kan, dia harus menemani di rumah sakit, idealnya naik motor atau naik pesawat. Idealnya naik pesawat kan gitu. Gitu ya, semoga menjawab pertanyaan apakah ini dia. Oke, nah mungkin untuk yang lainnya nih ada yang mau by voice juga, mungkin yang mau aktifkan kameranya on cam, bertanya langsung. Oke, ya siap. Oke, thank you. Tak catat nanti tak sampaikan ke tim ya. Makasih ya sudah pakai. Oke, gimana teman-teman peserta? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ini mumpung udah ada pematerinya langsung ya, ada Mas Auf. Oke, Masuk saya kirim ke Oke, ini mungkin udah cukup Mas Auf. Kayaknya udah pada jelas ya, Mbak. Oke, berarti udah cukup jelas ya dengan materinya yang disampaikan tadi. Teman-teman, oke, mungkin untuk selanjutnya kita bisa sesi foto bersama dulu ya, Mas? Antara jelas atau mencerna. Oke, mungkin sedang mencerna juga. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, mungkin sebelum teman-teman jangan live dulu ya, kita foto bersama dulu. Mungkin diminta untuk on cam satu menit aja untuk on cam bersama biar bisa di print screen ya teman-teman. Oke. Bisa on cam sebentar mungkin. Untuk teman-teman, oke. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, baru 1. Next lagi. 1, 2, 3. Oke. Yo, maaf, Oke. Mbak. Lockpot. Ya. Siap. Oke, kalau sesi foto bersamanya sudah cukup. Oke, ini saya mau ucapkan terima kasih kepada Mas Auf sudah mengisi webinar free pada siang hari ini ya Mas Auf. Terima kasih sudah disempatkan dalam perjalanan kereta menuju Jakarta ke Jogja. Dan terima kasih juga kepada semua peserta webinar yang sudah mengikuti webinar free dari awal sampai akhir ini tadi. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila sebagai moderator saya banyak salah dan kurang kebaikan saya ke depan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di event selanjutnya. Jangan lupa gunakan potongan harga untuk workshop FTS. Oke, see you teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Auf. Slide-nya di-share ya, Mbak ya? Slide-nya boleh di-share, Mas Ayu? Di-share di grup aja, di grup WA. Oke, siap Kak. Nah.